Fosil adalah jejak atau sisa kehidupan baik langsung atau tidak langsung yang terawetkan dalam lapisan kulit bumi secara alami. Fosil adalah jejak atau sisa kehidupan baik langsung atau tidak langsung yang terawetkan dalam lapisan kulit bumi secara alami. Fosilisasi adalah proses yang melibatkan penimbunan hewan atau tumbuhan dalam sedimen yang terakumulasi dan mengalami pengawetan seluruh atau sebagian serta pada jejaknya. Buka jangan ya. Tapi penasaran. Buka aja deh. Belajarnya disambung besok aja, kan masih ada waktu. Yaudah deh. Hey world, kenalin aku Nur Aini and welcome to the first video. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah gak sih ngerasa males belajar? Ngerasa pengennya tuh rebahan terus di kasur sambil megang HP atau gak sambil nonton film? Seharian full itu dipakai buat kayak gitu doang. Atau gak nih ya, pas kalian lagi belajar, terus kalian dapat notis dari HP kalian ada dorongan untuk pengen tahu isi notis itu apa. Niatnya sih cuman pengen lihat sebentar, tapi lama-kelamaan kalian malah tertarik buat ngeliat aplikasi-aplikasi lain, kayak misalnya scrolling Instagram, scrolling TikTok, dan akhirnya ngelupain belajar. Atau mungkin kalian pernah ngalamin gangguan dari luar, misalnya kayak tiba-tiba dipanggil sama orang tua buat beli sesuatu ke warung atau hal yang lain. Kalian bisa langsung ceritain di kolom komentar ya. Maka dari itu, video pertama ini aku tunjukkan buat kalian yang susah belajar atau males belajar. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya, karena aku bakal ngasih 9 tips buat kalian semangat belajar. Jadi stay tune terus. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ingetin jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagramku. Jadi let's begin. Tips yang pertama adalah kalian punya tujuan atau mimpi. Dengan adanya tujuan atau mimpi, ini bisa ngedorong kalian untuk terus belajar dan ngegapai apa sih tujuan kalian. Misalnya nih, aku pengen dapet ranking 1, maka dari itu aku harus belajar biar dapet ranking 1. Atau kalian punya tujuan yang lain dalam belajar, kalian bisa langsung cerita di bawah di kolom komentar. Tips yang kedua adalah kalian bergaul atau bergabung dengan teman-teman yang suka belajar. Mungkin awalnya bakal kerasa aneh gitu, kalian yang suka main game tiba-tiba bergabung sama orang-orang yang kerjaannya bacain buku, jadi kutu buku banget gitu. Tapi lama-kelamaan kalau kalian bergabung dengan teman-teman yang suka belajar, kebiasaan-kebiasaan baik teman-teman kalian ini bakal juga ikut ke diri kalian. Jadi kayak timbal balik positif lah. Contohnya nih ya, aku gabung sama teman aku yang suka baca buku nih. Aku yang tipikal gak suka baca buku gitu. Terus pas aku deketin dan tiba-tiba dia bilang dia ceritain isi buku itu gimana, poin-poinnya itu gimana, ilmu yang dia dapat itu gimana ke aku, ada dorongan tersendiri buat aku juga pengen kayak dia. Aku bisa nyeritain ke orang lain, membagikan ilmu-ilmu yang baru aku dapat dari buku, kayak gitu contohnya. Tips yang ketiga adalah melabeli diri. Mungkin kebanyakan orang bakal beranggapan melabeli ini sesuatu hal yang negatif. Kayak misalnya nih, ada seorang bapak-bapak yang punya anak. Nah, bapak-bapak ini adalah mantan narapidana. Terus orang-orang di sekitar lingkungannya itu bakal ngelabelin anak ini adalah anak tukang narapidana atau anak mantan narapidana kayak gitu. Jadi, melabeli ini adalah melabeli dari individu untuk individunya sendiri, bukan dari individu untuk kelompok. Kayak contohnya nih, aku ngelabelin diri aku adalah aku anak rajin. Semakin lama kalimat aku anak rajin ini aku terus ulang-ulang, aku bakal percaya kalau aku ini anak rajin. Terus
Terus otak tuh kayak terprogram untuk ngelakuin hal-hal yang apa aja yang orang-orang rajin ini lakuin gitu. Tips yang keempat adalah setting ponselmu. Jadi kalian di sini harus ngebuat ponsel kalian itu gak terlalu menarik untuk digunain. Misalnya kan kalian dalam sehari bisa ngegunain HP bisa nonstop untuk main game doang atau nonton film, atau juga kalian bisa hampir 5 jam dalam satu hari. Dari sini kalian bisa mengurangi kebiasaan buruk itu mungkin jadi 1 jam per hari gitu. Nah, cara yang pertama adalah kalian bisa ngebuat aplikasi atau tampilan depan HP kalian itu, atau slide pertamanya itu diisi sama aplikasi-aplikasi belajar gitu. Jadi pas kalian buka HP, buka kodenya, kalian langsung disuguhkan sama aplikasi-aplikasi belajar. Yang kedua, kalian sebisa mungkin menyembunyikan icon-icon sosial media atau hal-hal yang mendistrak kalian pas lagi pakai HP buat belajar gitu. Icon-iconnya itu disembunyiin atau ditumpuk-tumpuk biar gak kelihatan. Jadi di situ mata kalian bakal sulit buat dapetin atau buat nemuin si sosial media atau games-games ini gitu. Yang ketiga adalah kalian ngebuat tujuan kalian belajar atau mimpi-mimpi kalian dijadiin lock screen atau wallpaper HP kalian. Jadi kalian bisa dulu edit di aplikasi-aplikasi edit kayak gitu, terus nanti kalian jadiin wallpaper. Jadi pas kalian buka HP kalian, tampilannya tuh udah langsung ditujuin sama apa sih tujuan hidup kalian, apa mimpi kalian, apa tujuan kalian belajar gitu. Tips yang kelima adalah punya jadwal belajar. Jangan salah paham ya, jadwal belajar di sini bukan jadwal pelajaran yang ada di sekolah gitu. Tapi jadwal belajar di sini adalah jadwal dimana yang kita buat sendiri untuk diri kita sendiri. Misalnya nih dalam seminggu 7 hari kan, 7 harinya itu nggak mungkin kalian pakai terus-terusan buat belajar. Pasti ada dimana otak kalian tuh ngerasa pusing banget kalau dipakai terus-terusan 7 hari itu buat belajar doang. Maka dari itu kalian bisa ngambil dari 7 hari ini 2 hari atau 3 hari buat kalian me time sama keluarga, nge-refresh otak kalian biar seger lagi. Tips yang keenam ini masih ada hubungannya dengan tips yang kelima, yaitu punya jadwal belajar. Jadi tips yang keenam ini adalah manajemen waktu. Manajemen waktu ini adalah sesuatu yang harus kalian lakukan setelah kalian punya jadwal belajar. Jadi kan di jadwal belajar itu aku punya waktu buat nge-refresh otak itu hari Jumat dan hari Minggu doang. Nah, selain hari Jumat dan hari Minggu, aku pakai buat belajar. Manajemen waktu ini adalah kayak diagram untuk buat aku ngatur waktu di hari-hari lain selain hari Jumat dan hari Minggu. Tips selanjutnya adalah punya progres di setiap harinya. Jadi nih, setiap hari itu aku selalu nulisin kegiatan-kegiatan yang udah aku lakukan di sebuah kertas gitu. Jadi mau hal yang produktif atau nggak produktif, aku tulis aja di kertas itu. Baik itu hal kecil yang cuman minum atau kayak makan, aku tulis di kertas. Terus nanti malamnya aku bandingin sama hari sebelumnya, apakah aku 1% lebih baik dari hari sebelumnya atau aku malah lebih buruk dari hari sebelumnya. Terus menurutku hal ini juga lebih efektif daripada kita pakai to-do list. Kan kalau pakai to-do list itu pagi-paginya atau kemarin malamnya gitu tuh harus bikin rencana buat hari esok atau hari ini gitu. Pas kalian ngelakuin apa rencana-rencananya kalian, tiba-tiba di tengah-tengah itu kayak terjadi distraksi gitu, ada gangguan, otomatis rencana-rencana kalian ini pasti jadi acak-acakan dan kalian bakal pusing sendiri. Maka dari itu aku lebih menyarankan pakai sistem sistem punya progres di setiap harinya yang tadi aku ceritain daripada pakai to-do list. Yang selanjutnya adalah hal yang paling aku suka, yaitu menghias buku catatan dan juga meja belajar. Kenapa sih aku suka banget ngehias buku catatan dan ngehias meja belajar? Karena
dengan menghias buku catatan atau meja belajar ini, aku kayak punya gairah buat semangat belajar. Aku bakal betah di meja belajar berlama-lama meskipun kaki aku pegel banget, bokongku pegel banget gara-gara duduk, tapi kayak ngerasa seneng aja warna-warni gitu. Terus biasanya nih kalau aku nyatet belajar ini, kenapa nyatet buku catatan? Kenapa? Karena menurutku biar mata tuh nggak bosan ngeliat tulisan yang warna hitam dan putih doang, tapi dengan warna-warni kan jadi lebih menarik gitu. Jadi aku bakal sering buka. Terus kalau buat meja belajar, biasanya aku suka nempel-nempelin apa sih tujuan hidup aku, apa sih passion aku, terus apa sih cita-cita terbesar aku kayak gitu. Terus gimana sih cara aku dapetinnya, kayak strategi-strateginya. Terus kayak motivasi-motivasi dari guru, dari sosial media lainnya. Terus kayak aku juga nempelin tanggal-tanggal penting kayak tanggal-tanggal ujian, tanggal-tanggal ulangan, atau tanggal-tanggal UKK, UAE, UKK, PAS. Terus aku tempelin biar aku terus ingat. Dan tips yang terakhir adalah konsisten. Meskipun kalian cicil sedikit demi sedikit baca buku, belajar setiap harinya, tapi aku yakin bahwa kalian bisa dapatin mimpi kalian atau gapai mimpi kalian. Setidaknya jadikanlah hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Itu tadi adalah 9 tips biar kalian semangat belajar. Dan kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian. Dan see you in another video. Bye.